Dengerin, pasti asyik. Nonjok guru itu masih banyak kasusnya di sini. Iya, kenapa ya bisa begitu ya? Heran gue. Itu kita bicara itu ya. Aku Yang suka salah, nih. Yang salah itu Kenapa? bagaimana? Sistemnya. Pertanyaannya. Apa dong? Yang salah tuh apanya? Sistemnya, cara guru ngedidiknya, anak-anaknya, orang tuanya, lingkungannya. Kan semuanya berhubungan tuh kan. Ya. Saya bertanya kepada Anda sebagai guru BK ya. Gue tuh dari kemarin pengen nulis ini, cuman nggak ketulis-tulis karena menunda-nunda terus ya. Cuman tersirat dalam pikiran. Rasa hormat, rasa menghargai, rasa takzim, atau minimal rasa segan siswa itu ke guru itu zaman sekarang udah nggak ada lagi. Dalam artian marwahnya guru itu pudar gitu. Kalau hilang itu tidak mungkin gitu ya. Marwah guru itu hilang, pudar. Marwah itu seperti karismatik atau wibawa gitu kan. Jadi menurut aku gitu ya, sebagai aku guru muda juga gitu. Ini terlepas daripada guru senior ya. Sebagai gue guru muda, kayak yang apa ya? Kadang ngaca gitu sama diri sendiri gitu ya. Zaman sekarang ini kayaknya guru nggak ada marwahnya lagi gitu, nggak semarwah seperti guru-guru yang dulu gitu. Itu siapa sih yang salah sebenarnya gitu? Apa karena siswa doang yang memang begitu gitu? Atau ada salah gurunya juga? Kalau gue pribadi itu gue menyalahkan guru. Padahal gue guru ya. Karena nggak ada siswa yang bodoh. Ya. Misalnya contohnya kayak gitu kan. Bodoh, nggak ada siswa yang bodoh, itu lebih ke akademik kayaknya ya. Iya, maksudnya nggak ada siswa yang bodoh, yang ada guru yang salah dalam mendidik, misalnya gitu. Berarti sama halnya dalam hal ini, menurut lo kayak gitu kan? Nggak ada siswa yang tiba-tiba kurang ajar kalau gurunya nggak bertindak salah. Maksudnya gitu? Kalau bertindak salah tuh tidak. Cuman karena sudah kurang tepat perkembangan zaman, kebutuhan hidup dalam bersosial media, men. Itu sih. Jadi, gue pribadi kadang ya, gue mau update status gitu ya. Kita tuh kan manusia galau juga ya gitu ya. Terus kadang pengennya tuh karena kita udah masuk dunia digital yang curhatnya tuh di status atau dan lain sebagainya gitu. Kita update gitu. Kita update tuh kayak ntar dibaca siswa gimana ya gitu. Ayo, udahlah, kadang bisa gitu. Lagi siswa sekarang pasti nanyanya Instagram ibu apa ya nggak? Iya, itu menjadi dilematis juga. Ditambah sekarang TikTok kan main juga gitu. TikTok gitu, gurunya goyang gitu ya. Zaman dulu kan nggak ada ya, mungkin guru goyang-goyang gitu. Kalau gue yang mendidik sih nggak apa-apa. Senang misalnya dia pakai TikTok. Goyang juga, cuman tidak terekspos di media sosial. Tidak diekspos kali. Kalau sekarang ini, kalau bahasa gue tuh gini, Nuk. Kehidupan guru itu ketaker gitu. Sama siswa. Maksudnya? Keukur gitu. Keukurnya gimana? Contoh gue misalnya jalan-jalan sama teman-teman gitu ya. Kita update status gitu, update bumerang dan lain sebagainya gitu. Kalau secara kehidupan normal, ya sah-sah aja orang lu mau update status, lu memancarkan kebahagiaan dalam hidup gitu kan. Cuman secara otomatis, siswa melihat guru gue update status begitu gitu. Terus guru gue main TikTok gitu sih. Ya kan guru digugu dan ditiru. Lu mau gimana ya, itu juga, dia. Ya lu tetap guru. Itu dia. Guru update status galau gitu. Jadi kayak yang malu sama diri sendiri gitu ya. Itu sih. Jadi kayak yang apa ya? Lu mau dihormatin. Tapi perilaku lu aja begitu gitu. Kadang lu suka kayak bocah gitu. Tapi kalau gitu kita jadi nggak hidup sesuai diri kita sendiri. Jadi bukan jadi diri kita sendiri kan.
Kita jadi menjaga image kita karena kita guru itu harus digugu dan ditiru, lalu kita nggak boleh kelihatan buruk depan orang lain. Karena kalau kita kelihatan buruk depan orang lain, nanti orang lain takutnya mencontoh perbuatan kita, ya nggak sih? Ya, Kecuali mungkin gurunya Betul. memang dia punya jiwa soulnya itu memang diciptakan buat jadi guru. Kan sekarang banyak guru yang kenapa jadi guru? Soalnya guru tiap tahun dibutuhin misalnya gitu. Kenapa jadi guru? Soalnya bapak gue punya yayasan, jadi gue harus nerusin sekolah bapak gue misalnya. Kenapa lu jadi guru? Ya soalnya guru paling mudah dapat kerjaan jadi guru, paling mudah misalnya. Tapi dia tuh nggak paham misalnya, oke gue jadi guru karena memang diri gue ini, gue merasa gue pantas dan cocok jadi guru misalnya gitu. Iya nggak sih? Iya. Betul itu, seperti itu. Jadi gimana? Beda sih guru zaman dulu sama guru zaman sekarang ya. Kalau kita dulu deh, zaman kita di sekolah gitu ya, di ilmu kuliah aja, itu kalau ketemu ustazah, ada sesuatu yang tidak pas di dalam diri kita, itu kita lebih baik nggak ketemu gitu kan. Malu. Kita malu. Malu. Kalau zaman sekarang ya udah bodo amat. Dan semakin lama libur, rambut siswa makin warna-warni, gue nggak ngerti lagi itu. Sakit kepala gue. Tapi kalau berhubungan ini, ada nih, waktu itu kan gue ke pondok misalnya. Ada Pak Kiai kan, sama Bulel, sama Suja Leli biasa, gerek motor. Pak Kiai mau lewat, itu Bulel tuh ngerem mendadak, ceret gitu kan. Kenapa? Karena kita di Boceng kan nggak tahu kan. Ini Pak Kiai lewat, kita takzim gitu kan, terus Pak Kiai duluan, enggak. Kita jadi kayak ya udah duluan aja gitu loh, jadi kayak gitu. Ngerti nggak? Tapi waktu itu pernah di undangan ngelihat nih, undangan siapa gitu, Ustazah Sri Jaldi kalau nggak salah. Itu tuh sama gue lagi di undangan sama Ustazah nih ngumpul. Itu ada santri kelas 6 pulang, dia beraninya ke undangan bawa motor pakai bajunya begitu, salim. Gue tuh kayak siapa? Kelas 6 demi ya, itu begitu bawa motor, boncengan, iya lagi pulang. Kaget berani-beraninya itu ya santri, begitu. Like gue dulu malu banget kan gitu ya. Padahal zaman kita sekolah sama zaman sekarang nggak begitu jauh kan, Kita perkembangannya jauh sih bedanya. Ya, 2012, 8 tahun, udah merubah banyak banget. Setahun aja berubah banyak, anjir, apalagi 8 tahun. BlackBerry itu keluar kapan sih? 2011 ya? Hah? Kok 2000? Ya. Ya. Tapi kan kita belum ada yang pakai pada saat itu. Karena masih mondok. 2012 baru pada punya BlackBerry habis tamat kuliah. Teman SMA gitu. Jadi kalau zaman dulu kita memang tidak bisa mengekspos ustazah-ustazah kita seperti apa gitu, dan kita sangat menghormati dia gitu. Kalau kejadiannya di pondok itu siswa pulang gitu, izin pulang terus ketemu ustazah dengan pakaian yang seperti itu, dia berani salam gitu kan. Beda lagi halnya dengan sekolah yang di luar gitu. Sekolah luar gimana? Dia boncengan. Dia boncengan karena apa namanya? Cowoknya gitu. Boncengan pegangan tetap tuh. Tetap pelukan gitu kan, sambil negor gue. Ibu. Dan masih pakai seragam sekolah. Kadang pakai seragam santai sih, kadang pakai seragam sekolah. Jadi gue yang kayak, oh my god gitu. Lo masih meluk cowok lu gitu, tapi lo sanggup negor gue gitu. Padahal lo guru BK yang jelas tuh bakal mulai mereka kan. Aduh, tapi gue nggak mau ambil pusing aja sih. Jadi yang salah di mana? Yang salah itu adalah ketika kita dikendalikan oleh sosial media. Lingkungan intinya ya. Kan nggak ada juga yang bisa melarang sosial media itu untuk masuk ke sini.
Jadi sering ada pertanyaan yang seperti ini. Teknologi yang ngendaliin lu atau lu yang ngendaliin teknologi? Nah, betul. Kalau nggak ikutan, tapi kita ketinggalan. Iya, itu dia. Itu masalahnya. Kalau keikutan, ya jadinya begitu. Jadi, nonton video Deddy Corbuzier kan, masalah sekolah tuh nggak penting, dan lain sebagainya. Tapi kita harus nonton sampai habis. Kalau gue sih nangkep bagusnya ya. Kalau dari pendapat gue tentang orang-orang yang bilang masalah sekolah itu gimana gitu, terus pembelajaran di sekolah itu tidak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, itu tidak bisa kita pungkiri juga, itu memang benar gitu kan. Kayak belajar misalnya kita belajar fisika misalnya gitu ya. Emang lu bakal mau ngukur itu dalam kehidupan sehari-hari lu? Kan lu nggak serajin itu juga gitu kan? Kalau bangun ruang misalnya gitu ya. Kalau mau jadi tukang bangunan baru cocok misalnya gitu. Iya. Harus sesuai profesi kan. Kayak yang kita belajar IPS gitu ya. Kalau aku kan belajar IPS gitu. Belajar akuntansi, belajar geografi, belajar sejarah. Masuk kuliah BK gitu. Geografinya. Kalau secara umum mungkin orang ngelihat tak terpakai gitu ya. Cuman sesungguhnya itu terpakai gitu. Karena keadaan lingkungan itu, tanahnya gitu misalnya. Terus kan kalau geografi itu kan belajar tanah gitu, yang gitu-gitu tuh. Sejarah, emang kepake nggak sih di BK? Kalau menurut gue kepake gitu. Karena itu akan berpengaruh kepada karakter dan budaya masyarakat setempat. Terus yang menjadi persoalannya itu adalah kemajuan teknologi ini mempermudah kita dalam mendapatkan suatu informasi, suatu pembelajaran. Tapi mengurangi kerja otak kita. Karena semuanya instan dan simpel. Ya. Sekarang kalau nggak tahu aja lu cari di YouTube gitu kan. Iya, cari di YouTube gitu. Lu nggak perlu baca banyak-banyak gitu. Siswa aja kalau ulangan matematika tinggal tulis soal, itu kan Brainly jawab. Iya kan? Aduh. Brainly jawab, men. Terus, lu nggak perlu pakai otak lu dah. Lu nggak perlu pakai otak lu, Brainly jawab gitu. Wikipedia bisa jawab, Google bisa jawab semuanya gitu. Harusnya otak ini berfungsi dengan baik gitu. Karena ada si Google ini, kita jadi, ya udah. Termasuk gue mungkin ya. Zaman dulu kita mungkin harus baca buku, baca RPAL, rangkuman pelajaran alam lengkap gitu. Rangkuman pengetahuan alam lengkap, RPUL, rangkuman pengetahuan umum lengkap. Terus ada yang namanya buku pinter. Yang sekarang lu nggak perlu begitu. Lu punya HP, lu punya kuota, lu cari. Otak lu agak kepake. Jadi fungsinya guru apa, Pe? Itu dia. Jadi masalah lagi kan. Apalagi ada wacana kita mau belajar online sampai akhir Desember. Itu kontroversi sih. Kalau hanya sekedar pelajaran, lu nggak sekolah juga apa aja bisa lu dapet deh sekarang gitu. Lu nggak sekolah bisa lu dapet gitu. Iya. Cuman dalam pembentukan karakter itu interaksi sosial. Iya. Seperti itu. Gue aja. Karena kita hidup itu tidak di tahun ini gitu. Bagi mereka para siswa gitu ya. Lo nggak hidup di tahun ini, men. Kehidupan lo tuh 10 tahun yang akan datang. Makanya belajarnya online. Kan 10 tahun yang akan datang online. 10 tahun yang akan datang, beda lagi dong tantangannya. Iya, betul. Gitu, makanya gue sering ngomong sama siswa gue. Kalau lu, nggak punya skill atau kelebihan apapun, cuma ngebanggain nilai akademik doang di rapor, itu lu nggak pakai atau gitu aja. Nggak bisa bahasa Inggris, terus nggak ada kelebihan yang kayak bahasa Inggris, terus bisa komputer atau teknologi lainnya. Kalau lu nggak bisa hal-hal yang seperti itu, lu nggak pakai, men, gitu. Iya, buktinya dulu bahasa Inggris sama komputer dibutuhin banget. Sekarang bahasa Inggris sama komputer udah banyak ya kan? Iya.
Karena orang butuhnya lebih bisa dua bahasa internasional, misalnya bahasa Inggris sama Mandarin. Kan sekarang udah mulai kayak gitu. Udah bukan cuma Inggris doang yang dibutuhin. Tapi bahasa Inggris sekarang cuma 2 jam loh. Iya, itu. Bener. Itu ibu enak banget jamnya kurang dikit. 2 jam aja mereka nggak mudeng. Emang sih kalau misalnya dia punya kesadaran membutuhkan bahasa Inggris, mungkin dia les gitu kan, atau dengan belajar dari film gitu. Belajar dari film asik sih. Daripada disuruh belajar bahasa Inggris, ya nggak? Lu nonton film yang nggak ada translate-nya, misalnya gitu. Itu kan nanti kan kita mikir. Asyik kan? Thank you.